Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di pagi hari yang indah ini, menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan kita selalu bersyukur oleh karena kelahiran Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat. Kita boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Sebab itu lewat renungan pagi pada saat ini, sebelum kita akan mendengarkannya, mari kita bersatu, kita bersati, kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Biarlah sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, kami perlu firman-Mu, firman-Mu yang menerangi langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami selalu menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan, urapan Allah menyertai kehidupan hamba-Mu dan kami sekalian. Kami mohon Tuhan, biarlah layakkan seluruh kehidupan kami untuk kami menerima berkat lewat kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka pembacaan firman Tuhan kita yang pertama di dalam Injil Matius, Matius 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Matius 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar yang sebagai judul firman Tuhan pada saat pagi hari ini, yaitu menjadi keluarga teladan. Bapak Ibu Saudara, seringkali orang berbicara tentang apa itu keluarga bahagia. Dan juga orang seringkali berbicara bagaimana tentang keluarga yang sejahtera. Bahkan ada yang mengatakan keluarga yang retak, masyarakat rusak. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa keluarga adalah sel terkecil dalam hidup masyarakat. Dan berbagai upaya orang berusaha untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia lahir dan batin. Dan kebahagiaan keluarga adalah cita-cita setiap hidup dalam perkawinan. Dan keluarga itu kita tahu bahwa terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dan setiap keluarga memiliki sejumlah kebanggaan. Dan kebanggaan karena keluarga itu berhasil dalam mengarungi bahtera keluarga ketika melewati badai, tantangan, dan kesulitan. Mereka tetap bertahan setia satu sama lain, baik ketika suka maupun dalam duka. Baik ketika mereka dalam untung maupun dalam malang. Bapak Ibu, banyak orang bangga karena mungkin keberhasilan orang tua dalam pekerjaan dan usaha. Bahkan orang bangga keberhasilan karena anak-anak dalam pendidikannya. Bangga orang karena mereka saling setia, saling percaya, saling melayani, dan berkorban satu sama lain. Semua itu bukan tanpa tantangan dan kesulitan, bahkan bukan bebas dari penderitaan, tetapi justru dalam tantangan, kesulitan, dan penderitaan, bahtera hidup rumah tangga, keluarga masih kokoh berdiri. Kita belajar bagaimana keluarga di Nazaret, bagaimana Yesus dan kedua orang tuanya, Maria dan Yusuf,
Mereka tidak luput dari keprihatinan terhadap bahaya yang selalu mengancam kehidupan keluarga yang sesederhana ini. Kita tahu bahwa keluarga ini lewat pembacaan yang kita sudah sama-sama baca. Sejak awal terancam dibunuh. Tapi Yusuf sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, dia bertanggung jawab atas keselamatan dan masa depan keluarganya. Dengan setia, dengan penuh pengorbanan, berusaha meluputkan dan menyelamatkan keluarganya dari ancaman Herodes. Karena itu mereka harus menyingkir melalui padang gurun yang penuh dengan bahaya. Bahkan Yusuf sebagai seorang bapa yang berani mengambil resiko karena ia percaya akan kehendak Allah yang terbuka pada sapaan dan perintah Allah. Dan yang menarik ialah bahwa keluarga ini sungguh hidup dalam rangka menggenapkan yang difirmankan Tuhan. Arah hidup dan keputusan yang diambil dalam keadaan yang sulit diambil dengan bijaksana dalam terang rencana Allah yang jauh lebih luas daripada kepentingan keluarga itu sendiri. Keluarga ini merupakan tempat nilai-nilai kehidupan yang luhur diwariskan, ditanam dan bertumbuh. Dalam keluarga ini, Allah sungguh mendapat tempat dan putra Allah dalam diri Yesus mendapat tempatnya yang istimewa. Karena itu, keluarga Nazaret menjadi contoh dan model bagi setiap keluarga beriman saat ini. Bagi kita gereja Tuhan yang percaya akan peranan Allah dan memberi tempat bagi Allah dan bagi Yesus Sang Putra Allah itu untuk hadir, untuk hidup dan bertumbuh dalam seluruh ziarah perjalanan keluarga Nazaret ini. Bapak Ibu Saudara, keluarga ini menjadi teladan dalam banyak hal bagi keluarga-keluarga sepanjang sejarah. Bahkan sampai saat ini, kita semua keluarga dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keteladanan itu dalam hal iman. Keteladanan dalam kesetiaan, pengorbanan, pelayanan, kesederhanaan, dan ketergantungan secara penuh dan total kepada Allah sebagai kekuatan dan andalan. Dan bukan dengan cara yang hebat dan luar biasa, tetapi dengan sederhana dan biasa, tetapi semuanya menjadi sungguh luar biasa. Lewat tantangan dan kesulitan, penderitaan yang menimpa keluarga dari Nazaret ini, baik Yusuf, Maria, dan Yesus, iman mereka tetap teguh, setia, kokoh, bertahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan dalam Kolose 3 ayat 12 dan ayat 14 dan 15, kita diingatkan karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Puji Tuhan, kiranya lewat teladan keluarga Nazaret yang ada, lewat Yusuf, Maria, dan Yesus, biarlah kita pun sebagai keluarga-keluarga, umat-umat ketebusannya pun boleh menjadi teladan. Bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh melihat kasih Yesus. Teladanan lewat firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari boleh menjadi berkat bagi orang banyak.
Kita bersyukur buat firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami biarlah selalu berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kehidupan yang selalu menjadi teladan bagi orang banyak Tuhan. Lewat kesetiaan kami, lewat iman kami, lewat setiap pelayanan kami, lewat setiap pengorbanan kami, lewat setiap apapun yang kami kerjakan, yang kami tunjukkan oleh karena kasih kami kepada Tuhan dan kepada orang banyak. Kami pun boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan setiap kami keluarga yang ada Tuhan, baik kami sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, baik sebagai anak-anak di tengah rumah tangga, biarlah Tuhan boleh menolong menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini pun dalam setiap aktivitas kami selalu perlu pimpinan-Mu Tuhan. Berkati kami, sertai kami Tuhan, dan kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.